Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah, dan kita akan menginjak pada pembahasan Al-Aslul Khamis, yaitu perkara prinsip dasar yang kelima dari 6 prinsip dasar di dalam kita beragama. Bahwa Al-Aslul Khamis, yaitu perkara mendasar atau prinsip dasar yang kelima ini, berkaitan dengan waliullah dan wali syaitan, ataupun waliullah dengan orang yang berpura-pura atau istilahnya memirip-miripkan dirinya itu dengan waliullah, padahal dia bukan waliullah, justru termasuk dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah ta'ala di dalam matan kitab Al-Ushulus Sittah menyebutkan, bayanullahi subhanahu wa ta'ala li awliyaillahi subhanahu wa ta'ala wa tafriqihi bainahum wa bainal mutasabbihin bihim min a'daillahi ta'ala al-munafiqin wal fujar. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran, wa hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, al-ayah. Wa ayatun fi suratil Maidah, wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, al-ayah. Wa ayatun fi Yunus, wa hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tsumma saral al-amru inda aksari man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufatil syar'i ila anna al-awliya'i illa anna al-awliya'a labudda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa labudda min tarkil jihati faman jahada falaysa minhum wa labudda min tarkil imani wa taqwa faman ta'ahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyata innaka sami'ud du'a. Di perkara prinsip dasar yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan berkaitan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perbedaan para wali Allah ini dengan orang-orang yang pura-pura menjadi waliullah. Siapa yang berpura-pura, yaitu dari kalangan musuh-musuh Allah, orang-orang munafik. Demikian pula orang-orang yang banyak berbuat dosa, ujar, berbuat fajir. Dan sudah mencukupi dalam perkara ini ayat yang ada dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, jikalau kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, al-ayat. Juga satu ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian itu yang ada yang murtad dari agamanya, yaitu agama Islam, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat.
Dan juga satu ayat dalam surat Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya para wali-walinya Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Namun amat disayangkan summa sorol amr, ya. Namun jadilah perkara ini, yaitu berkaitan tentang wilayatullah, perwaliannya Allah atau orang yang dianggap wali Allah. Di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu dan di sisi orang-orang yang dia mengaku bagian dari termasuk orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia dan mengaku sebagai orang yang menjaga syariat, itu jadilah perkara ini berubah pada pemahaman bahwa wali-wali Allah itu tidak pada mereka itu ada bentuk meninggalkan mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka punya syariat sendiri sehingga tidak terikat dengan syariat. Justru orang yang mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam bukanlah bagian dari para wali tersebut. Dan tidak kalau dikatakan wali itu mesti meninggalkan jihad. Sehingga barang siapa yang dia berjihad bukan masuk kategori wali. Juga tidak wali itu ada bentuk meninggalkan keimanan dan takwa. Sehingga barang siapa yang berpegang teguh dengan iman, takwa, ya, itu tidak dianggap bagian dari waliullah. Wahai Rabb kami mohon kepada Engkau kemaafan dan kesehatan. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Inilah matan dari kitab ini, ya, pada Al-Aslul Khamis. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan perbedaannya dengan orang-orang yang pura-pura bagian dari mereka. Dia di sini menyebutkan berapa ayat, yaitu 3 ayat, ya, berkaitan tentang waliullah ini, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, kemudian surat Al-Maidah ayat yang ke-54, dan yang terakhir adalah surat Yunus, ya. Dan 3 dalil itu sudah mencukupi tentang permasalahan bahwa waliullah itu seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, di mana waliullah itu mereka adalah orang yang mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man ada li waliyin faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi para waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi tersebut menyebutkan perihal pembelaan Allah, ya, di mana kalau ada orang yang berani memusuhi waliullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan peperangan. Dan pada lanjutan hadits qudsi itu menjelaskan tentang seputar waliullah. Dan waliullah itu adalah orang yang terikat dengan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma taqarraba abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftuhu alaih. Ya. Tidak ada hambaku itu dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku dicintai, ya, dibandingkan dengan perkara-perkara yang aku wajibkan. Artinya di situ tatkala Allah menyebutkan sebelumnya tentang pembelaan terhadap walinya, barang siapa yang ingin memusuhi barang siapa yang memusuhi walinya Allah, maka Allah menyatakan perang. Lanjutan hadis adalah itu. Berarti di situ ada isyarat kalau waliullah itu mesti menjalankan perkara yang wajib. Ya, menjalankan perkara yang wajib. Kemudian lanjutan hadis itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya,
wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Terus-menerus hambaku itu dia mendekatkan diri kepada diriku dengan perkara yang sunat sampai kemudian aku mencintainya. Ya. Sampai kemudian aku mencintainya. Artinya di situ wilayatullah itu ataupun seorang dia menjadi waliullah itu mesti dia menjalankan yang wajib, demikian pula menjalankan yang sunat. Ya, menjalankan yang sunat. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tingkatan wali itu seperti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wariskan kitab ini pada orang-orang yang telah kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Sebagian dari mereka ada orang yang mendolimi diri mereka sendiri, sebagian dari wali tersebut yang dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah. Sebagian dari mereka adalah orang yang pertengahan, dan sebagian dari mereka ada orang yang terdepan di dalam menjalankan kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itulah karunia Allah yang besar. Pada pembahasan wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, yaitu pada tingkatan tertinggi sebagian dari mereka ada orang yang terdepan di dalam kebaikan dengan izin Allah. Itulah makna yang ada di dalam hadis qudsi tadi, di mana mereka menjalankan yang wajib juga terus-menerus, ya. Terus-menerus mereka menjalankan amalan yang sunat. Hatta uhibbah, sampai kata Allah aku mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa kuntu basor ya. Dan aku ini akan menjadi penglihatannya, basor ya, penglihatan yang dia yubsiru bih, yang dia melihat dengannya. Nah, sampai berbagai macam keutamaan yang seterusnya, ya. Sehingga saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wilayatullah ataupun perwaliannya Allah, seorang dikatakan menjadi waliullah, itu tidak bisa lepas dari syariat. Tidak bisa lepas dari syariat. Ya. Adapun orang-orang yang mereka tidak menjalankan syariat, ya, dengan anggapan kalau sudah sampai pada taraf wali, dia kemudian tidak terikat dengan syariat, itu merupakan bentuk kedustaan, ya, bentuk kedustaan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering, ya, perkara ini dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Khidir, ya, alaihi salam, di mana hal yang berkaitan dengan perwalian itu sering dinisbatkan dengan apa yang terjadi pada beliau alaihi salam dengan Nabi Musa, ya, alaihi salam, di mana tatkala Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir alaihi salam, maka ada beberapa perkara yang menjadikan Nabi Musa waktu itu bertanya kepada Nabi Khidir, dan itu menjadikan perpisahan tatkala beliau menanyakan 3 perkara, ya, di mana ketiga perkara tersebut berkaitan dengan berkaitan yang pertama itu dengan safinah, ya. Dan memang sebelumnya Nabi Khidir sudah mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar pada perkara yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Ya. Sebenarnya yang disebutkan oleh Nabi Khidir di sini itu berkaitan dengan ilmu. Artinya apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ilmu.
Dan ilmu itu adalah syariat, ya, tidak kemudian berdiri sendiri. Ya. Berkaitan kisah yang terjadi pada kedua nabi tersebut, ini yang pertama tentang kharqus safinah, yaitu tentang pelubangan kapal. Ya. Kemudian yang kedua tentang qatlul gulam, ya, di mana Nabi Khidir alaihissalam itu membunuh seorang anak, ya, seorang anak laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga adalah beliau menegakkan rumah, ya, yang mau roboh, ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tiga perkara ini sebenarnya tidak ada iskal, ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, buktinya apa? Pada saat Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, maka Nabi Musa pun diam. Berarti dasar-dasar yang ada pada tiga tindakan beliau itu ada pada penunjukan yang ada di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan kalau kemudian kita tarik lebih panjang lagi, yaitu pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalam, itu pun tidak ada iskal, ya, berkaitan tentang kharqus safinah, ya, di dalam melubangi kapal. Kita tahu bahwa di tempat orang yang memiliki kapal itu lewat, itu biasa ada perompak, ya, atau penyamun, ya, yang biasa merampas harta dari para nelayan ataupun orang yang bawa kapal, ya, bawa kapal. Dan kita tahu, ya, kapan kapal itu bagus, maka mereka akan merampasnya, akan mengambil hartanya. Tapi kalau kapalnya jelek, mereka akan membiarkannya, ya. Dan ini termasuk dari bentuk makar, ya, ataupun khidah, ya, tipu daya, di mana Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal, dan khidah agar supaya apa? Harta sang pemilik kapal ini selamat, ya. Dan kita tahu mengkhidah, ya, ataupun membuat tipu daya atau membuat trik, ya, untuk mempertahankan harta miliknya, untuk mempertahankan haknya, itu boleh, gitu. Itu boleh. Dalam syariat kita pun boleh. Makanya Allah kisahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam ingin untuk berdekatan dengan salah satu saudara beliau, saudara kandung, ya, yaitu Benyamin, dia sengaja masukkan di dalam perbekalan Benyamin itu sebuah piala yang terbikin dari emas, ya. Sehingga dengannya beliau bisa menuduh kalau Benyamin itu mencuri, ya, mencuri piala, sehingga dia bisa ditahan. Sementara saudaranya yang lain yang 10 orang bisa balik untuk menemui Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Haknya apa? Hak dari Nabi Yusuf, haknya adalah seorang saudara itu punya hak untuk berdekatan dengan saudaranya. Maka beliau pakai khidah, pakai makar untuk mendapatkan haknya, ya, untuk membela haknya, untuk menyelamatkan haknya. Dan itu diperbolehkan. Itu ada dalam syariat kita, ya. Di dalam perkara ini selain daripada sisi itu adalah sisi tentang apabila terkumpul dua mafsadat, maka dipilihlah yang namanya irtikabu akhofi ad-dororo ini, yaitu memberlakukan mana yang paling ringan di antara dua bahaya. Harta dirampas itu bahayanya besar, ya, dan dilubangi kapal itu juga ada dorornya. Tetapi bahayanya itu lebih besar harta dirampas dibandingkan kapal dilubangi. Karena kapal dilubangi itu masih bisa jalan. Tentunya melubanginya tidak sampai tenggelam. Kalau melubanginya sampai tenggelam ya sama saja. Maka di sini di dalam kaidah, ya, kaidah fikih, ya, kaidah fikih, itu ada pemberlakuan mana yang lebih ringan di antara dua bahaya, ya, sehingga beliau sengaja melubangi. Sehingga dari situ tidak ada
ada iskal. Juga kalau kita lihat pada saat di dalam perkara tersebut, di dalam memilih doror yang lebih kecil tersebut, itu ada masalah bagi perkara yang lebih besar. Makanya di dalam syariat kita juga diperbolehkan, disyariatkan untuk khitan. Khitan itu menyakiti. Ya, tetapi masalah yang didapat itu besar. Ya, kaitannya dengan toharoh, tatoyub. Ya, demikian pula di dalam kebersihan dari najis dan yang lain sebagainya. Makanya dikatakan itu minal fitrah, bagian dari fitrah. Khitan itu bagian dari fitrah. Ya. Ini yang pertama. Ya, sebenarnya masih ada yang lainnya yang menguatkan, tapi kita mencukupkan diri sampai di situ aja. Kemudian yang kedua tentang qatlul gulam, ya, yaitu dibunuhnya seorang anak, ya, anak yang memiliki dua orang tua, yang dikhawatirkan kedua orang tuanya itu akan terbahayakan, ya, dengan anak ini. Dan Nabi, artinya Nabi Khidir, beliau menyebutkan wa ma qataltuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan dari Nabi Khidir alaihissalam, aku tidaklah membunuh dia itu dari perintah diriku saja, keinginan diriku, enggak gitu. Artinya kalau bukan dari keinginan beliau, dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah maksud ataupun takwil, sesuatu yang kamu tidak mampu untuk bersabar. Ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, andaikan kemudian anak ini dibiarkan hidup, niscaya dua orang tuanya yang mukmin itu bisa menjadi kafir seperti dirinya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk membunuhnya. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kita tahu kalau dalam perkara yang sifatnya membahayakan, yaitu membahayakan tidak sampai pada derajat kufur saja, itu boleh untuk dibunuh di dalam Islam. Contoh misalnya ada seorang pembunuh, dia mudah di dalam membunuh orang dengan sengaja. Itu berlaku hukum kisos. Padahal membunuh orang itu bahayanya dari sisi nyawa, bukan dari sisi akidah ataupun keyakinan. Bagaimana dengan orang yang memang bisa menyebabkan kekafiran, mengajak pada kekafiran. Itu dalam syariat kita diperintah untuk memusuhi, untuk kita memeranginya. Ya. Maka andaikan kemudian Nabi Khidir alaihissalam diberi wahyu oleh Allah untuk membunuh anak ini, karena anak ini bisa membahayakan keimanan kedua orang tuanya. Dari sisi mana kemudian ini merupakan perkara yang tidak sesuai dengan syariat kita. Artinya tidak sesuai dengan penunjukan syariat kita. Gitu. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu masih dalam bingkai syariat, bukan keluar dari syariat. Ya. Kemudian yang ketiga tentang iqamatul bait, menegakkan rumah yang kada halikan, yang hampir rumahnya itu roboh gitu. Dan perkara ini tidak ada iskal, karena memang rumah yang mau roboh itu dimiliki oleh dua anak yatim yang ada di kota. Dan kita tahu anak yatim itu, ya, itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi mereka, mengurus mereka, ya, mendidik mereka. Hal itu disyariatkan. Apalagi untuk dua orang nabinya. Ya, waktu itu Nabi Musa alaihissalam sempat bertanya, kenapa tidak mengambil ujur saja? Karena waktu itu penduduk yang ada di situ tidak menjamu mereka berdua. Kenapa tidak mengambil ujur saja atau gaji saja? Ya. Kita tahu bahwa di dalam mengurus anak yatim itu bukan atas dasar itu,
tapi atas dasar kasih sayang, kasih lebih-lebih sebagai seorang nabi. Ya, lebih-lebih sebagai seorang nabi. Tentunya tidak sebagaimana yang lainnya. Sehingga saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penjelasan secara umum tersebut itu sudah nampak ya kesalahan dari orang-orang yang mereka mengatakan kalau waliullah itu mesti meninggalkan mengikuti Rasul, ya, tidak meninggalkan jihad, tidak meninggalkan iman dan takwa. Inilah yang akan menjadikan bahwa waliullah di sisi mereka itu adalah orang-orang yang aneh. Bahkan tidak jarang yang diyakini sebagai waliullah itu adalah majnun, orang gila. Ya, orang gila. Betapa bahayanya bagi orang yang tidak paham di dalam perkara ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perkara prinsip dasar yang kelima ini merupakan prinsip dasar yang besar, yaitu untuk membedakan mana waliullah dan mana wali syaitan. Ya, dikarenakan ahli batil mereka menamakan wali syaitan itu justru waliullah. Sampai-sampai kemudian di tengah manusia pun iltabasa ala nas. Itu membuat rancu di tengah manusia. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya kitab sendiri tersendiri namanya Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Yaitu perbedaan di antara wali atau suatu yang membedakan di antara wali Ar-Rahman dan wali syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati tentang waliullah itu, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka itu tidak bersedih hati. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan mereka, bahwa waliullah yang disifati la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para waliullah. Jadi waliullah itu mereka mengumpulkan di antara iman dan takwa, di antara ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Mereka itu para waliullah. Sementara orang-orang yang keluar dari syariat Allah, justru ghayara dinallahi ta'ala, merubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mereka da'i ila ibadatil kubur, mengajak kepada peribadatan kepada kubur, wala trohah, kepada makam-makam, ya, petilasan-petilasan. Inilah wali asyaitan. Ya. Ya. Kemudian beliau rahimahullah taala tatkala menjelaskan, ya, yaitu menyebutkan wa yakfi fi hadza ayatun fi surati Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wasallam, jikalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kita tahu bahwa mahabbatullahi taala, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Allah Subhanahu wa taala ini termasuk min a'dami anwa'il ibadah, termasuk dari seagung-agung macam daripada ibadah. Dan tanda yang tidak bisa dipungkiri cinta kepada Allah itu adalah ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengatakan sebagaimana, ya, ini diperintahkan kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, fattabi'uni. Jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jadi kalau kemudian ada orang kok tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, ya dia bukan wali. Bahkan dinukil dari Al-Imam Syafi'i, ya,
Beliau mengatakan idza ra'aitar rajula yamshi 'alal ma' fala tusaddiqhu hatta yattabi'ar rasula. Apabila kamu melihat ada seorang laki-laki yang dia berjalan di atas air, jangan kamu benarkan sampai kemudian dia mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini pembahasan yang beliau katakan ini berkaitan dengan karomah. Ya. Dan karomah itu sifatnya menguatkan keimanan seorang hamba, ya. Artinya seorang hamba yang diberi karomah. Makanya karomah dari para sahabat itu lebih sedikit dibandingkan karomah tabi'in. Ya, karomah tabi'in itu lebih sedikit dibandingkan karomah tabi'ut tabi'in. Kenapa? Ya karena para sahabat keimanannya lebih tinggi. Ya, karena tabi'in itu lebih utama dibandingkan tabi'ut tabi'in. Ya. Dan karomah itu al-karomatu la tuta'allam. Tidak bisa dipelajari itu. Wala tukarraru, tidak bisa diulangi. Ya. Ini karomah. Ya. Dan wali itu juga salah satu tandanya itu la yadda'i. Dia enggak mengaku dirinya wali. Ya. Kalau sampai ada orang mengaku wali, itu aneh. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka para waliullah. Bersamaan dengan itu mereka disifati oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai orang yang beriman yang kapan melihat dosa-dosa mereka itu seperti gunung. Seperti gunung. Yang mereka khawatir gunung itu akan menimpa mereka, membinasakan mereka. Ya. Nah, sementara orang-orang munafik itu justru sebaliknya. Mereka melihat dosa mereka yang besar saja itu seperti seekor lalat hinggap di apa istilahnya di hidung mereka, kemudian mereka halau. Waliyatubillah. Ya. Jadi kalau ada wali kok saat ini mengaku punya surga sendiri, sehingga dengan punya surga sendiri itu dia berani menjamin pengikutnya itu nanti akan masuk surga tersebut. Ini ada seorang wali yang diyakini wali itu sampai mengaku seperti itu. Diagung-agungkan. Ini kan aneh gitu loh. Ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang sudah dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasallam dengan surga saja, itu mereka tidak ada yang menyatakan dirinya itu yakin sebagai ahlul jannah. Mereka tetap berharap kepada Allah untuk menjadi bagian ahlul jannah, dan mereka senantiasa menjaga rasa takut kepada Allah, takut untuk kemudian tidak selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah merupakan cerita para mukharrifun, ya. Mukharrifun itu ahli khurafat. Khurafat itu sebenarnya nama seorang laki-laki, ya. Khurafat itu. Ya, nama seorang laki-laki yang dia pernah hilang, dan di dalam cerita itu disebutkan dia dibawa jin. Setelah itu dia pulang. Setelah dia balik kemudian dia banyak bercerita tentang kejadian yang dia alami pada waktu berada di alam jin. Sampai-sampai kemudian ada kisah, ada penyebutan cerita khurafat gitu. Nah, khurafat. Nah, cerita khurafat yang paling nyata dari orang yang diyakini wali itu sholat di Masjidil Haram. Sehingga di dalam kamar selama seminggu nggak pernah keluar, atau bahkan berbulan-bulan nggak pernah keluar. Kalau ditanya sholatnya di mana, di Mekah. Nah, ini khurafat, bentuk daripada khurafat. Di antara mereka hum yaquluna nahnu na'budullaha li'annana nuhibbu la na'buduhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa inna ma na'buduhu li'annana nuhibbu. Mereka mengatakan, ya, wali-wali yang mereka itu, mereka mengatakan kami beribadah kepada Allah
Dikarenakan kami itu mencintainya. Kami tidak ibadah karena takut dari nerakanya, tidak ibadah karena menginginkan surganya. Sungguhnya kami hanya beribadah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man? Kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala menurut syariat siapa? Ya. Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul, apakah kamu mencintai Allah itu menurut thariqah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, atau ala tariqati ghairi, atau menurut thariqah yang selainnya? Nah, ini sudah bisa dijawab sebenarnya. Karena kalau kemudian memakai thariqah selain thariqah Rasul, berarti mereka memakai thariqah selain Rasul, itu membuat syariat baru. Kemudian tentang surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini adalah sifat dari para walinya Allah. Mereka mencintai Allah. Ya, dan Allah pun mencintai mereka. Dan di dalam ayat yang selanjutnya itu rangkan adilatin alal mu'minin aizatin alal kafirin. Ya. Mereka ini merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, bersikap lembut. Mereka tegas keras pada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Inilah 4 sifat bagi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surat Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sungguhnya para walinya Allah itu tidak ada ketakutan untuk mereka dan mereka tidak sedih hati, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengambil, ya, atau dari 3 ayat ya. Artinya ayat ini demikian pula ayat-ayat sebelumnya. Ya. Tentang sifat-sifat para waliullah sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu sebenarnya dengan penjelasan yang lain. 3 ayat ini sudah mencukupi. Ya. Oleh karena itu, antara keimanan, ketakwaan dengan wilayatullah, dengan perwaliannya Allah, kewalian, itu berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Artinya kalau dia berbanding terbalik, itu berarti dia adalah apa? Dia jahil murokab. Orang udah jahil murokab itu susah diingatkan. Sebagaimana Hakim Tuma ya. Hakim Tuma ini dia adalah nisfu tabib, setengah tabib. Bisa dikatakan tabib gadungan. Ya, tabib gadungan. Orang itu kalau berada di pertengahan, ya, seperti itu repot gitu. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan di dalam sebagian kitabnya, dalam penjelasannya beliau menyebutkan bahwa yufsidul arba'atun. 4 bagian manusia itu bikin rusak bumi. Ya. Salah satu yang beliau sebutkan itu adalah nisfu tabibin, setengah dokter. Dokter juga bukan, ya. Ya, tapi juga kalau dikatakan tidak dokter juga bukan gitu. Nah, ini biasanya merasa jadi dokter gitu. Nah, ini repot orang seperti ini. Ada pembahasan seputar corona, dia bukan dokter, dia ikut bicara. Ya, dan orang itu kalau dia tidak punya ilmu, kemudian memasuki pembicaraan ilmu lain, itu mesti akan membawa hal-hal yang aneh. Makanya ada sebuah ungkapan, man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang dia berbicara pada perkara yang bukan bidangnya, itu akan mendatangkan perkara-perkara yang menakjubkan, atabil ajaib. Dan contohnya ya banyak gitu. Ya, contohnya banyak. Di saat ini orang-orang seperti itu banyak sekali bermunculan. Ya, sampai-sampai ada ya. Seorang itu dia lulusan ITB. Dan ITB, S1-nya ITB, S2-nya UI. S3-nya enggak tahu ya. Yang jelas dia baru mau lulus S3. Anehnya, sebagai seorang akademis
yang dari ilmu umum, dia bahas ilmu agama. Tentang Islam, tentang pembahasan seputar jenggot, tentang seputar ini itu. Akhirnya aneh yang dia katakan. Sampai menggelari orang yang atau menyebut orang-orang yang memakai lehyah itu dengan lehyah al-kalb atau jenggot anjing, jenggot kalau dalam bahasa lebih keras ya, jenggot asu gitu. Karena tempat kita kan jenggotnya sedikit-sedikit. Padahal itu pengkiasan yang salah karena anjing itu nggak punya istilahnya rambut di bagian dagu. Nah, artinya sebenarnya itu berbalik kepada dirinya sendiri gitu. Dia katakan seperti itu untuk menghina orang-orang yang mengikuti sunnah. Jadi akan ada pembicaraan-pembicaraan aneh. Kenapa? Karena dia tidak bicara tentang fannya. Dokter misalnya bicara tentang ilmu ekonomi, ya nggak akan nyambung. Ahli ekonomi bicara tentang kedokteran, ini nggak akan nyambung. Artinya kalau mau bicara tentang agama, ya orang yang pelajari ilmu agama, ya, yang ilmu umum ya dia bicara ilmu umum, jangan kemudian dicampur aduk nggak karuan. Nah, mesti dia akan mendatangkan hal-hal yang menakjubkan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hakim Tuma itu dikatakan dalam sebuah syair ya. Ya. Labing sofa adahru awiz zaman lakuntu arkab li anani jahilun basit wa sahibi jahilun murokab. Dalam sebagian naskah lawing sofu dengan lafaz ingsof lawing sofu ya, bukan lawing ya, lau ang sofu ataupun lau ang sofa ya, tapi dibaca lawing sofa enggak apa, lawing sofu enggak apa. Nah, afan ya, itu bukan hamzah wasol ya, tapi hamzah ziyadah di dalam sorof. Jadi yang benar lau ang sofu atau lau ang sofa. Nah, jadi saya keliru tadi baca syairnya lau ang sofa. Andai kan kemudian zaman atau masa itu mau jujur, bersikap jujur, lakuntu arkab ini akulah yang akan menunggang ya, qala himaru al hakim tuma, kan di dalam syair disebutkan berkata himarnya Hakim Tuma, dia mengatakan andai kan kemudian zaman ataupun waktu itu mau bersikap jujur nih, akulah yang berhak untuk mengendarainya. Karena aku ini bodohnya bodoh ringan, sementara ini yang menunggangi aku, yaitu Hakim Tuma, itu bodohnya bodoh murokab. Di dalam sebagian naskah dengan lafaz manusia jamak dengan wawu fa'ilnya wawu. Angsofu. Andaikan mereka mau adil ataupun jujur nih, aku yang berhak untuk menunggangi. Karena aku ini bodohnya bodoh ringan, sementara temanku ini bodohnya bodoh murokab. Nah, kalau sudah pada tahap bodoh murokab ini sudah repot gitu loh. Karena bodoh murokab itu dia idrakus sai' yukhalifu ma huwa alaih. Karena dia memahami sesuatu itu bertentangan dengan hakikat sesuatu gitu loh. Ya, ibarat putih dikatakan hitam, hitam dikatakan putih. Atas dikatakan bawah, bawah dikatakan atas. Inilah jahil murokab. Kemudian beliau mengatakan summa sorol amru inda aksari man yadda'il ilma. Kemudian jadilah perkara ini, yaitu kaitannya dengan waliullah. Di sisi kebanyakan orang yang menyatakan ilmu, menyatakan dia termasuk orang yang memberikan petunjuk kepada manusia, yang menjaga syariat, itu menjadi apa? Annal auliya, bahwa para wali itu tidak pada mereka itu ada bentuk meninggalkan mengikuti Rasul, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Justru orang yang mengikuti Rasul itu dikatakan bukan wali, ya, walaisa minhum, bukan dari wali. Ini cukup jelas, ya. Juga apa yang disebutkan di dalam matan tersebut, ya, tidak dia mesti meninggalkan jihad. Barang siapa yang dia berjihad, maka bukan bagian dari mereka. Karena mereka mengkhususkan jihad itu kaitannya dengan jihad binafs ya. Padahal kita tahu jihad
Jihad binafs saja itu ada 4 macam ya. Jihad binafs saja ada tingkat 4 macam ya. Kemudian secara umum jihad itu juga ada 4 macam. Jihad binafsi, kemudian jihad bisyaitan, jihad bil kafirin, jihad bil munafikin gitu. Jihad terhadap dirinya sendiri, menghadapi dirinya sendiri, kemudian yang kedua jihad terhadap syaitan, jihad terhadap orang kafir, dan terakhir jihad terhadap orang munafik. Ini tingkatan tertinggi. A'la rutbah ataupun a'lal martabah itu jihad terhadap orang munafik. Nah, jihad terhadap dirinya sendiri itu diterangkan oleh para ulama adalah jihad untuk pertama mempelajari ilmu. Jihad untuk ta'allumi al-ilm, mempelajari ilmu. Itu jihad binafs. Yang kedua jihad dirinya sendiri itu adalah jihad untuk apa? Untuk beramal, mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga jihad untuk mendakwahkan. Dan yang terakhir itu jihad untuk untuk bersabar. Itu kaitannya dengan dirinya sendiri. Nah, kalau itu sudah kokoh, mudah baginya untuk dia bisa menghadapi syaitan pada tingkatan lebih tinggi, mudah baginya untuk bisa menghadapi orang-orang kafir, mudah baginya untuk menghadapi orang-orang munafik. Nah, kalau kemudian yang dikatakan jihad oleh mereka itu nafsu saja, itu mereka akan sibuk di dalam pembahasan seputar masalah nafsu, mengelola nafsu. Sehingga mereka membuat torekoh-torekoh tertentu, torekoh ini, itu, dan yang lain sebagainya. Ya karena torekoh itu adalah syariat, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, sampai kuburan kemudian disembah, diibadai, bahkan untuk mencari barokah kepada para walinya yang diyakini sebagai wali yang masih hidup. Itu sampai bersujud ya. Sampai bersujud lama, sampai nanti kalau sudah diusap oleh tangannya wali tersebut, dia baru berdiri. Ada pula sambil mencium tangannya lama itu membawa uang. Dia bawa uang banyak dan mencium tangannya. Ya. Nanti setelah itu diusap dengan tangannya, dianggap dia dibarokai. Ya, kadang kalau tidak bawa uang, tahu-tahu kesurupan. Ada yang kesurupan. Nah, seperti itu. Ya, mereka mengumpulkan tidak sekedar dalam masalah diagungkan ya, tapi mereka juga mengumpulkan dunia. Ya, mereka mengumpulkan dunia. Wallahu taala alam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan pada al-aslul khamis. Besok kita lanjutkan pada al-aslul sadis, perkara mendasar atau prinsip dasar yang ke-6 ataupun yang terakhir. Jadi selama 2 semester ini atau selama 1 semester ya. Selama 1 semester ini kita selesaikan 2 kitab ini pada semester yang akan datang, yaitu pada tahun ajaran baru. Nanti kita sampaikan kitab apa yang mesti kita selesaikan, target selama 1 semester. Ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.